Tulisan nyong ya. Nanti dikirim ya. Oke, 1, 2, 3. Halo semua, welcome back to Banyaknya jenis media sosial yang menawarkan berbagai fitur membuat kita semakin mudah membagikan momen penting hingga hal-hal yang bersifat pribadi. Seseorang mudah menjadi korban berita hoax karena kurang kritis serta kurang memahami penggunaan teknologi dengan informasi yang telah diramu dengan konten fanatisme keagamaan. Ada beberapa kriteria yang mengidentifikasikan gangguan mental bila terjadi ketergantungan media sosial yang dapat mengganggu fungsi kognitif atau perilaku hingga penurunan produktivitas. Merubah nasib saya dari tukang ojek menjadi direktur. Orang saja bisa mendengar kisahnya, tapi bukan merubah kisahnya. Kalau seandainya mau, ibu cukup mendoakan saya. Jangan ibu share di media sosial tentang saya, ojek bawa anak. Ya, tolong, untuk apa? Halo semuanya, welcome back to Resos episode 2 bersama aku Priska dan kita akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Rindu Dara Trimanaya dari Akuntansi Internasional Angkatan 2022. Dan aku Denny dari Akuntansi Reguler tahun 2020. Halo, nama aku Amel dari Akuntansi Reguler 2020. Halo, aku Sarah dari Akun Inter 2020. Media sosial apa saja yang kalian gunakan sehari-hari? Kalau aku biasanya itu pakai WhatsApp, Instagram, sama Twitter. Instagram dan WhatsApp. Instagram, WhatsApp, YouTube, dan paling Instagram sama WhatsApp doang. Kalau aku pakai TikTok, YouTube, dan Instagram buat media sosial aku. Kalau aku sendiri biasanya sama sih WhatsApp, Instagram, tapi juga kadang lain. Bagaimana tanggapan kalian tentang video tersebut? Kalau tanggapan aku sih itu parah banget sih, itu udah melanggar privasi atau hak orang lain. Kalau dari aku sih nggak setuju banget karena cuman kayak mencari simpati ibunya aja gitu loh. Jadi kayak kasihan ke ibunya juga melanggar nama yang pelaku sama ibunya gitu. Nah, setuju banget tuh sama Rifan karena aku rasa juga setiap manusia kan punya privasinya masing-masing ya, jadi kurang etis lah buat rekam-rekamnya. Menurut aku video itu kayak bisa berdampak juga bagi diri sendiri sama anak. Aku sih tanggapannya sebenarnya itu hak ibunya ya, karena kan nggak semua orang pengen buat dikasihanin gitu kan, tapi ya harusnya juga ibunya bisa langsung saat itu komennya itu tuh nggak di video lain, soalnya kan kita nggak tahu konteksnya ibu-ibu ini marahnya kenapa gitu kan. Itu aja sih kalau dari aku sama sih, itu hak ibunya buat nggak suka atau buat marah-marah, soalnya kan nggak semua orang itu suka direkam ya, apalagi ini rekamnya diem-diem, mungkin juga ini ibunya itu nggak kenal yang rekam, jadi kayak berat banget sih kalau nggak suka. Menurut kalian apa aja sih manfaat dari sosial media? Kalau dari aku tuh manfaat sosial media itu lumayan banyak ya. Salah satunya itu kayak informasi tuh cepet banget buat tersebarnya. Jadi kita kalau ada kabar-kabar atau informasi baru itu bisa cepet banget diakses oleh sosial media. Kalau misalkan dulu tuh media cetak atau kotoran itu kan di update itu kan setiap hari, sedangkan kalau misalkan media sosial kan bisa per menit. Kalau misalkan ada sesuatu info yang urgent bisa langsung ke update gitu. Jadi tahu informasi aktif dan juga jadi tahu berita-berita terkini. Mempermudah kita dalam bersosialisasi dan berkomunikasi. Menurut aku manfaat dari media sosial itu bisa nambah wawasan dan jadi kita manusia yang lebih baik karena kita bisa mencontoh dari orang-orang yang real banget di kehidupan nyata kita. Kita dapat mengakses informasi di berbagai negara, nggak di negara kita aja. Jadi dalam 24 jam kita tidak batasan akses informasi. Adakah dampak negatif yang kalian rasakan dari sosial media? Tentu ada ya. Kalau dari yang aku rasain itu adanya berita hoax. Di sosmed itu kan orang-orang pasti banyak banget kan informasi yang orang bagikan atau yang orang cari, dan itu tuh yang di sosmed itu belum tentu semuanya benar. Jadi kalau di sosmed itu banyak banget informasi yang palsu gitu. Media sosial tuh kayak membuat kita jadi kecanduan dan hidup tuh jadi gak produktif. Dari aku sendiri, dampak negatifnya itu salah satunya adalah menghabiskan waktu. Aku merasa aku jadi lebih males ya, karena scroll mulu dan itu ternyata tahu-tahu udah 4 jam, 5 jam
dan sangat-sangat melelahkan. Kurangi bersosialisasi secara langsung. Menurut kalian umur berapa sih yang cukup untuk bermain media sosial? Kalau menurut aku sih kayaknya sekitar 10 tahun ya. Itu kan baru masih SD, tapi belum yang baru masuk SD banget. Jadi kemungkinan boleh lah ya untuk awal-awal main sosial media. Ini antara kelas 4, kelas 5 mungkin 10-11 tahun. Menurut aku sendiri sih umur yang cukup tuh 15 tahun ya, karena aku merasa di umur itu tuh kita udah mulai tahu nih mana yang benar, mana yang salah. Jadi udah bisa membedakan lah mana yang bisa dicontoh, mana yang belum bisa dicontoh. Bener banget. Kalau aku juga setuju pendapat dari Friska. Di umur segitu tuh kayak umur-umur yang udah ideal buat kita bisa bedain mana yang buruk dan mana yang baik gitu. Kalau menurut aku sih 17 tahun. Karena ada di RUU PDP itu mengatakan bahwa batasan usia untuk media sosial itu 17 tahun. Bagaimana cara kalian menggunakan sosial media secara bijak dan bertanggung jawab? Caranya adalah menjaga ketikan dalam mengulang komentar atau berkomentar di konten atau di media sosial yang lain. Nggak hate comment ya, atau nggak komen yang ngejelek-jelekin orang lain sih. Kalau dari aku sih gunakan secukupnya aja. Kita harus cari tahu dulu kebenaran dari suatu informasi di sosmed. Cari dulu sumbernya itu dari mana. Jangan asal menerima informasi dan jangan asal mengunggah konten yang dapat menyebarkan hoax. Jadi kedua kali aja sebelum nge-posting sesuatu, kayak apakah ini bakal menyinggung atau orang bakal nggak suka sama postingan aku sih. Walaupun emang postingan itu buat aku sendiri, tapi kita nggak tahu dampaknya ke masyarakat luas seperti apa. Menurut kalian bagaimana cara mencegah ketergantungan terhadap sosial media? Oke, kalau cara aku buat mencegah ketergantungan di sosial media itu pakai time screen. Jadi aku masukin batas waktu buat aku main TikTok atau mau main sosial media lain. Nah nanti kalau dia udah misalnya 2 jam bakal langsung ke lock aplikasinya dan aku udah nggak bisa main lagi, dan itu membantu banget sih buat aku. Kalau sendiri itu aku uninstall sih, karena aku dulu punya akun TikTok, tapi lama-kelamaan kok ini TikTok kayaknya scroll terus enak ya gitu. Terus jadinya aku sekarang mainnya di Instagram kan, tapi kadang juga aku install lagi atau nggak logout gitu. Membatasi diri dengan menyibukkan hal-hal yang positif. Ya olahraga, ikut organisasi atau kegiatan gitu. Hal-hal yang biasanya aku lakuin itu kalau misalnya aku udah sering banget nih di sosmed, udah berjam-jam scroll, itu mungkin aku bisa kayak keluar rumah buat sekedar jalan-jalan atau enggak Berinteraksi dengan orang lain atau mulai bergaul atau lebih sering bergaul dengan orang lain. jadi biar kita ngurangin di sosmed terus. See you di Resos episode ketiga. Jangan lupa follow sosial media HMCA. See you.